Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diambil dari Sunan Ad-Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qatadah. Jadi Nabi Muhammad ini kadang-kadang kalau ditanya tentang amal, dia lihat konteksnya yang tanya. Nanti Bapak akan banyak menjumpai pertanyaan seperti ini, ya. Amalan apa yang paling baik? Atau amalan apa yang kira-kira bisa dikerjakan yang bisa mengantarkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka? Pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya berbeda-beda. Ya. Ada jawabannya sholat tepat pada waktunya. Jawabannya sedekah. Jawabannya jihad. Jawabannya pergi haji. Itu jawabannya segitu ya. Artinya jawabannya itu semua amal soleh itu jawabannya. Kalau demikian semua amal soleh itu baik. Semua amal ibadah itu baik. Karena kalau ditanya pada Rasul tentang amal yang paling baik, dia mesti itu jawabannya. Jadi tergantung yang nanya, siapa yang nanya. Kalau yang nanya nih orang yang jarang sholat, dia akan jawab sholat pada waktunya. Kalau yang nanya ini jarang memberikan sedekah, jawabannya sedekah yang lebih baik. Kalau orang ini nggak suka dengan jihad, benci sama jihad, jawabannya jihad, gitu ya. Hadis ini juga bercerita tentang itu. Ketika ditanya tentang amalan apa yang paling baik, menjawabnya al-halu murtahil. Bahasanya bagi orang Arab aja asing, Pak. Al-halu murtahillu, apa itu ya Rasulullah? Tanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan al-halu murtahillu itu? Ya. Kata Rasulullah, sahibul Qur'ani yadribu min awalil Qur'ani ila akhirihi wa min akhirihi ila awalihi kullamal hal irtahalla. Maka hadis riwayat Sunan Imam Ad-Darimi. Ya. Kata Rasulullah SAW yang dimaksudkan al-halul murtahillu, orang yang senang baca Quran tuh, ya, dan dia membacanya dari awal hingga akhir atau dari akhir hingga awal. Paham ya? Artinya apa? Dia khatam, selesai baca Quran dari awal sampai akhir, atau dibalik dari akhir sampai awal. Kok bisa begitu? Iya. Dari manapun Bapak membaca Quran, maka itu dihitung sama memulai atau mengakhiri. Dulu waktu kita kecil tuh Pak ya, kita kecil ya, mohon maaf, kita kan dikasih kitab Quran juz amma tuh ya. Kira-kira mulainya di ayat berapa tuh? Dari 114 kan mulainya, dari Anas kan, juz amma tuh yang kitab kecil tuh mulainya dari Anas, Falaq, Al-Ikhlas tuh kan, Tabat, nah, An-Nasr, terus sampai An-Naba. Kan itu dari belakang, artinya kita baca Qurannya dari belakang. Boleh. Dari belakang tuh, ya. Yang penting selesai sampai awal tuh, ya, sampai Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai. Jadi bacanya boleh per surat. Tapi kalau dibaca per ayat dibalik maka tidak boleh. Apa contohnya? Contohnya surat Al-Qasar misalnya, ya. Bapak bacanya inna syani'aka wal abtar fasolli lirabbika wanhar, apa inna atoina kal kausar, maka itu tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau baca Quran per ayat boleh dari belakang tuh, per surat dia boleh. Tapi kalau per ayat maka dia tidak boleh mundur gitu ya. Karena Quran itu sifatnya tematik, Pak. Al-Quran itu maknanya tematik, berurutan, ya. Jadi kalau kita baca tartil itu tidak boleh per ayat, tapi kalau per surat boleh. Ya.
wah saya mulai dari belakang aja lah, dari Al-Kautsar di belakang ya, inna syani'aka wal abtar fasolli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Kita anggap itu tidak boleh ya. Tapi kalau per surat ya, Al-Kautsar, kemudian Al-Maun tuh ke atas boleh dia baca ya. Karena dia ada makna yang sifatnya tematik, per tema. Ain itu menunjukkan tema. Bapak boleh baca per ain tuh. Rubu kan di Quran sudah ain tuh ya, tanda ain tuh rubu ya. Itu boleh per rubu. Kembali. Jadi Rasul memberitahukan bahwa yang dimaksudkan al-halu murtahil itu orang yang baca Quran dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal, dibalik boleh. Apa sih hikmahnya? Lu kata kulama hala irtahala. Kalau sudah selesai mulai lagi. Kalau sudah hatam mulai lagi. Jangan berhenti lagi. Baca Quran terus Pak. Seperti kita makan nasi lah, makan nasi itu kan kita nggak pernah bosan ya. Apa? Karena nasi itu atau food itu kebutuhan jasmani Pak. Nah, makan minum itu kebutuhan jasmani. Kalau kita nggak makan nggak minum, jasmani kita nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud ya. Quran juga sebetulnya sama Pak. Dia semacam makanan bagi kolbu, bagi hati ya. Kalau kita dengan nasi nggak pernah bosan, mestinya dengan Quran pun tidak pernah bosan. Bahkan nih Pak, kalau kita baca Quran sambil jalan, orang nggak mengatakan kita gila. Jalan sambil jalan ngomong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terdengar sedikit gitu. Orang nggak akan menyatakan kita gila. Tapi bapak boleh ngomong cerita, saya mau pergi kemana hari ini ya, gitu ya. Orang bilang tuh orang udah gila, dibilang, gitu ya. Beda Al-Quran, ya. Dan Al-Quran nggak bisa dibaca sama orang gila, nggak bisa dia. Orang gila nggak akan bisa baca Quran, kalaupun baca ngaco deh. Gitu. Kembali. Jadi istimewanya orang Islam dengan kitab suci Al-Quran itu bisa dibaca di mana aja, ya. Bagusnya sih sampai khatam ya. Terserah mulai dari mana. Misalnya Bapak mulai dari juz 10 ya, belakang 10, 11, 12 sampai 30, balik lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 9 khatam ya. Tapi jangan baca misalnya ujungnya aja surat An-Nas khatam. Kemarin saya khatam Quran baca surat An-Nas doang, surat penutup udah khatam enggak ya. Kan tadi al-halu murtahil itu boleh mulai dari belakang sampai depan. Artinya selesai 30 juz ya. Kalau baca hurufnya aja boleh enggak? Boleh, tapi itu bukan Quran. Dan tidak mendapatkan pahala. Alif ba ta sa jim ha kha za itu dia enggak akan mendapatkan apa. Nah, pengen baca hurufnya aja lah. Memang di Quran ada huruf-huruf itu, ayat mutasyabihat itu ya. Jadi kita kalau baca Quran tuh perhatikan tentang huruf tuh. Karena ganjaran baca Quran itu fokusnya pada huruf, setiap huruf, bukan hanya pada suratnya saja, tapi pada hurufnya. Ya. Apa tuh? Jadi kalau kita baca misalnya alif ya, alifnya harus terang. Alif. Ha-nya terang gitu ya. Jadi kullu harfin, setiap huruf besar ganjarannya Pak. Atau per surat ya. Per surat juga Rasul ceritakan kalau kita baca Fatihah dengan baik itu maknanya 2/3 Quran. Kita sudah baca tuh. Ganjaran maksudnya baca Fatihah dengan baik itu kita diganjar dengan ganjaran 2/3 Quran. Ya, besar. Baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ya. Itu kita baca 1/3 Quran. Sehingga kalau kita mau tidur tuh kita disuruh baca Quran tuh, satu Quran tuh. Sahabat tanya, ya Rasul mana bisa kami baca khatam satu Quran kalau mau tidur? Rasul bilang, baca Qul huwallahu 3 kali itu khatam Quran, selesai. Dari sisi pahala. Kembali, kenapa kita mesti khatam Quran? Malik bin Dinar Pak ya. Malik bin Dinar itu tabi'in. Dia berkata, isyhadu khatimil Quran
Itu kamu datang tuh kalau ada orang khataman Quran, datang. Kunjungi. Bahkan Abdullah bin Abbas Pak ya, sahabat Nabi Pak. Ya. Dia di Masjid Nabawi itu dia kirim semacam intel. Intel apa tuh? Ya. Orang yang mengamati orang-orang yang baca Quran di Masjid Nabawi. Ya. Siapa yang sudah khatam Quran nih? Yang kan kedengeran kalau bacaan keras-keras. Sekarang pun kalau Bapak kesana ada halaqah-halaqah. Kumpulan orang-orang yang pergi umrah atau haji itu dia baca Quran di sana tuh ya, macam-macam langgam iramannya tuh. Kalau nanti ada rezeki Bapak boleh main ke sana. Dan jangan tinggalkan Masjid Nabawi itu ya, nongkrong di sana ya. Karena itu menjadi adat, tradisi, kebiasaan jamaah Masjid Nabawi baca Quran per kelompok tuh. Nah Ibnu Abbas ini kirim intel mengamati kelompok mana yang sudah mau khatam Quran tuh. Kalau ada khatam Quran dekat-dekat ini udah mulai misalnya disunahkan sih 22 surat sebelum An-Nas tuh ya. Jadi sekitar An-Naba tuh ya, udah juz 30 datang kasih tahu kepada Ibnu Abbas ya, Abbas itu sudah juz 30 ada kelompok baca Quran itu. Datang dia Ibnu Abbas tuh ikut bareng-bareng baca Pak, menutup Quran tuh ya. Dia senang kalau ada orang yang hafal Quran. Senang dia datang dia tuh. Kenapa? Karena ada hikmah di balik khataman Quran itu Pak. Apa di antaranya? Allah kucurkan rahmat Pak. Allah bukakan pintu langit sehingga suruh bacaan itu sampai kepada Allah tanpa hijab. Dan Allah kucurkan rahmat kepada orang-orang yang baca Quran khatam tuh. Satu. Di lain selain pahala tuh ya, yang besar. Yang kedua kata Abdullah ibn Mas'ud ya, khatamil Quran kanat lahu dakwatun mustajabatun. Hadisnya agak panjang. Man shalla sholatan maktubah kanat lahu dakwatun mustajabatun wa khatamil Quran kanat lahu dakwatun mustajabah. Kalau ada kumpulan orang baca Quran dan menghatamkan, itu momen terbaik untuk berdoa. Karena doanya mustajabah. Boleh kita baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Boleh. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili. Itu dibaca bagus ya. Tapi ada juga doa kita pribadi nih ya. Apa yang kita inginkan secara pribadi nih, atau untuk keluarga, atau untuk masyarakat, untuk bangsa, boleh. Pada waktu khatam Quran itu, karena itu waktu mustajabah Pak. Para sahabat senang. Anas bin Malik Pak, hadisnya nggak panjang. Kalau dia mau khatam Quran, ya, nih udah juz 30 tuh, udah mau terakhir tuh, udah baca sambil sebelakang nih, dia kumpulin keluarga Pak, istrinya banyak, anak-anaknya, ya semua. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang didoakan doakan agar hartanya banyak dan anaknya banyak. Waktu dia wafat Pak, anak cucunya hampir 200. Ya, makbul dari Rasulullah SAW. Dan kebiasaan dia kalau khatam Quran dikumpulkan tuh seluruh anak istri cucu-cucunya tuh rame dari itu. Dan dia berdoa pada Allah agar semua diberikan keberkahan ya. Karena baca Quran itu berkah. Lebih-lebih di bulan Sya'ban nih. Ya, bulan Rawah nih. Kan kita waktu bulan Rajab itu kan suka berdoa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Artinya apa? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini bulan yang diberkahi. Artinya apa? Penuh keberkahan. Kata Salam bin Suhail, sahabat Nabi, bulan Sya'ban atau bulan Rawah ini adalah bulan para qurra. Apa bulan para qurra itu?
bulan para pembaca Quran. Ya. Jadi kalau baca Quran bulan Sya'ban bagus Pak. Karena ini merupakan bulan para qurra. Maksudnya untuk menyirami, memupuk keimanan tuh. Bulan Rajab kita menanamkan keimanan, ketakwaan pada kalbu. Bulan Sya'ban menyirami, memupuk, menjaga, ya. Dengan apa? Dengan baca Quran. Amr bin Qais Pak, dia pedagang terkenal di kota Madinah tuh. Setiap bulan Sya'ban dia tutup tokonya, berhenti nggak jualan. Tuh. Untuk apa? Khusus untuk baca Quran selama bulan Roah, bulan Sya'ban. Kan ada bulan nisfu Sya'ban, ya, ada malam nisfu Sya'ban. Kesempatan untuk kita baca Quran. Di masjid, ya di masjid baca Quran bagus. Tapi di rumah juga boleh, ya. Kalau di masjid kita cuma 1 lembar, di rumah mungkin tambah lagi, ya. Jika perlu sampai khatam selama Sya'ban nih, selama bulan Roh ini khatamkan Quran. Enak sekali Pak. Kenapa? Karena di sana ada waktu yang mustajabah, yang Allah kabulkan setiap permintaan kita. Setelah khatam Quran tuh, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulainya dari mana aja? Apa dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, atau dari An-Nas sampai Alif Lam Mim, atau dari tengah, atau dari juz 10, atau juz 20, boleh. Yang penting selesai 30 juz. Ya, yang penting selesai 30 juz, beres nih. Makanya kalau kita biasa ngaji di kampung suka ada catatan tuh Pak. Kemarin juz 10 catat tuh selesai, ya. Juz 12 selesai, juz 15. Kalau lompat-lompat boleh, enggak apa-apa. Juz 5, juz 7, ya. Juz 9 boleh, ya. Lompat-lompat gitu enggak apa-apa. Yang penting ada catatannya, Bapak ingat, ya, catat tuh takut lupa, ya. Sekarang ada handphone kan gampang catat aja handphone tuh. Di memori itu kan. Oh, di kemarin juz sekian, sekarang yang belum juz berapa lagi. Selesaikan 30 juz itu. Setelah itu Bapak berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah yang sesungguh-sungguhnya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kebaikan. Udah jangan tanya di akhirat silah. Banyak hikmah ganjaran Allah berikan di akhirat. Ini di dunia. Bayangkan Pak, kuburan kita yang gelap itu menjadi terang benderang dengan ayat Quran yang kita baca. Ya. Bahkan di kubur itu kita ditemani dengan laki-laki yang gagah. Ternyata ditanya, siapa kamu? Saya adalah ayat Quran yang kamu baca. Menemani kita, bayangkan Pak, kalau 6.660 ayat itu menjadi teman kita sebanyak itu. Ya. Jadi sebetulnya dalam kubur akhirat itu senang kalau kita sering baca Quran. Oleh karena itu sering-sering baca Quran, ya, baik pada waktu sholat ataupun luar sholat. Bagusnya sih dengan wudhu. Dengan wudhu Bapak akan mendapatkan ganjaran 100 per huruf tuh. Kalau tanpa wudhu udah 10, kan jauh bedanya ya. Kita pengen dapat 100, ya. Karena Al-Quran itu kitab suci, maka kita mensucikan itu bagus, ya. Banyak para sahabat itu justru mendapatkan tempat terbaik karena gara-gara baca Al-Quran. Sahabat Nabi terkenal sekali, para qari itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.